Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang petani muda, memiliki impian untuk menjadi petani sukses. Suatu hari, ia memutuskan untuk menanam pohon pisang di tanahnya. Ia pun memilih bibit pohon pisang yang paling populer dan memiliki harga jual yang tinggi. Dengan telaten menyiapkan lahan, memupuk tanah, dan menanam bibit pisang, ia merawat tanaman dengan penuh kasih sayang. Bulan demi bulan berlalu, dan pohon pisang mulai tumbuh dengan subur. Dedaunnya pun hijau dan rimbun, dan buah-buahnya mulai terbentuk. Ia merawat pohon pisang dengan lebih telaten, memastikan bahwa tanaman tersebut mendapatkan semua yang dibutuhkan. Mengolah bibit pisang adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa bibit pisang yang dihasilkan sehat, kuat, dan siap untuk ditanam. Perawatan pada pohon pisang pun sangat perlu diperhatikan, mulai dari penyulaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan, dan lain-lain. Pohon pisang pun sangat rentan terhadap berbagai hama dan penyakit. Ada beberapa jenis hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman pohon pisang. Di antaranya adalah yang pertama, penyakit layu fusarium. Ini adalah salah satu penyakit yang paling merusak pada tanaman pisang, disebabkan oleh jamur Fusarium oxyvorum. Penyakit ini menyebabkan daun menguning, layu, dan akhirnya mati. Biasanya tanaman yang terinfeksi juga cenderung menghasilkan buah yang cacat. Yang kedua adalah penyakit layu bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Gejalanya mirip dengan layu fusarium, tetapi dapat dibedakan dengan melihat cairan berwarna putih kekuningan yang keluar dari batang tanaman yang terinfeksi. Yang ketiga adalah penyakit Sigatoka, disebabkan oleh jamur Mycosiparella spp. Penyakit ini menyebabkan munculnya bercak-bercak kecil berwarna coklat pada daun pisang. Jika tidak diatasi, penyakit ini dapat menyebabkan penurunan produksi buah. Yang keempat adalah serangan kutu daun pisang. Kutu daun adalah serangga kecil yang menyerang daun dan batang tanaman pisang. Mereka menyebabkan kerusakan dengan menghisap cairan tumbuhan dan dapat menyebabkan daun menguning, mengering, dan keriting. Yang kelima adalah penyakit kepik pisang. Kepik pisang adalah serangga yang menyerang bagian dalam batang dan umbi pisang. Mereka dapat menyebabkan kerusakan struktural pada tanaman dan mengurangi hasil panen. Yang keenam adalah penyakit nematoda pisang. Nematoda tanah seperti Rhodopolus similis adalah parasit akar yang menyebabkan kerusakan pada sistem akar tanaman pisang. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Yang terakhir adalah penyakit luka pisang. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai jenis patogen, termasuk bakteri, jamur, dan virus. Gejalanya meliputi pembusukan buah, batang, atau umbi pisang. Dengan demikian, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pisang melibatkan praktik budaya yang baik, seperti rotasi tanaman, sanitasi, pemantauan rutin, dan penggunaan metode pengendalian terpadu. Sebelum proses panen dilakukan, umumnya jantung pisang yang terdapat pada tanaman sebaiknya dipotong setelah bunga terakhir mekar. Pemotongan dilakukan untuk meningkatkan produksi buah. Pemanenan buah pada musim panas bisa dilakukan saat berumur 80 hari sejak jantung keluar. Untuk panen yang maksimal, pemanen dilakukan saat buah masih mentah. Setelah itu, potong tandan, menyesuaikan sisiran dan simpan di tempat khusus untuk mematangkan buah.
Demikian rangkaian tahapan dalam melakukan budidaya tanaman pisang. Semoga tahapan-tahapan tersebut memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemirsa.